Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di mata semua orang, tubuh Zhu Junyu melonjak sekitar 1 kaki, dengan rambut biru panjang yang tebal menyembul dari tubuhnya, dan kukunya tiba-tiba menjadi seperti sabit. Hantu Xuanhu, 7 pembunuhan kilatan mutlak, ucap dari Zhu Junyu. Monster humanoid Zhu Junyu mengambil kekosongan yang runtuh dan mengepung Dongfang Siki dari kekosongan dengan kecepatan kilat, menghilang begitu saja. Tidak ada murid yang bisa menangkap Zhu Junyu, seolah-olah dia menghilang dari platform tinggi dari udara tipis. Dongfang Siki berdiri di langit dengan ekspresi serius, memegang pedang di tangan kanannya, menutup matanya yang indah, dan kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh platform tinggi. Dongfang Siki mati, ucap dari Zhu Junyu. Tiba-tiba, disertai dengan raungan yang terdengar seperti manusia dan binatang, di kekosongan yang kosong, cakar harimau merobek kekosongan dan menonjol keluar, dan menghantam leher Dongfang Siki di bawah. Dorongan. Dongfang Siki memegang pedang di tangan kanannya, bibir merahnya menggeliat, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia buru-buru mundur dan tidak bisa menghindar, meninggalkan bekas cakar yang menyembur darah di lehernya. Ketika semua orang berpikir bahwa Dongfang Siki terbang mundur di udara dan kehilangan tanah, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Beku selama ribuan mil. Tiba-tiba, pergelangan tangan Dongfang Siki Hao berputar, dan garis bayangan pedang putih bersih menebas ke arah Zhu Junyu, yang terbang ke arahnya. Napas langit dan bumi yang membeku menyembur keluar dari bayangan pedang, memenuhi seluruh platform tinggi, dan seketika, lapisan gletser setebal 100 kaki dan radius ribuan kaki terbentuk di kehampaan, membekukan Zhu Junyu di dalamnya. Aum, hancurkan anak suci ini, ucap dari Zhu Junyu. Zhu Junyu, monster humanoid, meraung. Segera, gletser bergetar dan retakan muncul, dan retakannya semakin besar dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah Zhu Junyu akan keluar dari masalah dalam beberapa napas. Namun, Dongfang Siki tidak memberi Zhu Junyu kesempatan sama sekali. Tubuhnya yang ramping dipenuhi dengan kekuatan waktu, dan dia mengebor ke dalam gletser dengan pedangnya. Dia seperti bebek di air di gletser, dia datang ke Zhu Junyu dalam sekejap, dan membawa tirai pedang ke Zhu Junyu. Puci, maafkan hidupku. Selamatkan hidupku, ucap dari Zhu Junyu. Dongfang Siki, selamatkan nyawa cucuku, ucap dari Zi Daosheng. Teriakan menyayat hati Zhu Daosheng terdengar dari atas gedung giok. Kemudian, suara acuh tak acuh Dongfang Sangzi datang dari bangunan batu giok, kamu ingin membunuh cucuku, tapi sekarang kaku tidak bisa menahan diri untuk meminta belas kasihan. Ini konyol. Kier, bunuh, ucap dari Dongfang Sangzi. 10 roh suci yang keluar dipenggal kepalanya oleh Dongfang Siki dengan pedangnya. Segera, gletser menghilang ke udara, Dongfang Siki menyapu platform tinggi, melirik dingin ke arah Tan Yun, dan berhenti. Pada saat ini, di gedung giok, Zhu Daosheng, kepala jimat gerbang suci, melihat mayat cucunya, dan setelah itu, pertempuran selanjutnya dimulai. Dari dua sisi yang saling berhadapan adalah murid divisi guntur angin Yimei Gekin dan Sima Lingrou, dua wanita cantik. Sima Lingrou bukan hanya cucu dari Sima Yu, kepala guntur angin, tetapi dia juga seorang gadis suci. Tapi dia masih memiliki senyum masam di wajahnya dan melipat tinjunya ke arah Gekin untuk mengakui kekalahan. Karena Gekin adalah cicit dari leluhur dari divisi guntur angin. Setelah Gekin memenangkan ronde ketiga, ronde keempat adalah divisi jiwa binatang Duan Feixiong melawan Zugeke, dari jiwa binatang. Seperti game ketiga, meskipun Duan Feixiong adalah keponakan Duan Changqiong, dia sudah mengakui kekalahan di hadapan Zugeke yang tidak biasa. Adegan ini membuat para penonton merasa bingung. Semua orang tahu identitas Duan Feixiong, tapi tidak banyak tentang Zugeke. Hanya Duan Changqiong dan Duan Feixiong yang tahu bahwa Zugeke adalah keponakan Zugeyu, kepala istana dari Istana Jiwa Abadi. Tan Yun memandang Zugeke dan mencibir dalam hatinya,
Duan Changqiong adalah mata-mata yang diatur oleh Zhuge Yu di Huangfu Shengzong. Sekarang Duan Feixiong sangat menghormati Zhuge Ke, mungkinkah Zhuge Ke ada hubungannya dengan Zhuge Yu, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Ketika memikirkannya, Tan Yun mendengar suara seperti lonceng Yuan Feng, pertarungan keempat dari game kedua, Zhuge Ke menang. Selanjutnya, game kelima adalah Tuoba Yingying dari divisi berjasa, melawan Sima Lingheng, dari divisi guntur angin, ucap dari Yuan Feng. Mendengar itu, ratusan ribu murid dari divisi guntur angin meledak menjadi kegemparan. Putra Suci harus menang, Tuoba Yingying harus dibunuh. Putra Suci, Anda harus tak terkalahkan dan berjuang untuk tempat pertama. Putra Suci, kami memujamu, ucap datri para murid divisi guntur angin. Sima Lingheng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, kemudian menatap Tuoba Yingying dengan main-main, aku sudah bilang sebelumnya, jangan temui aku. Tapi yang jelas, langit tidak peduli padamu, hahaha, hahaha, ucap dari Sima Lingheng tertawa mendominasi, menyapu ke platform tinggi, melambaikan jubahnya, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan senyum muram, bersiaplah untuk mengumpulkan mayat untuk sepupumu, oh tidak, dia akan dibunuh olehku tanpa deposit, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil mayatnya, ucap dari Sima Lingheng. Tan Yun berkata dengan ringan, saya harap Anda memiliki tawa di saat terakhir, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan itu, Tan Yun melihat ke samping ke arah Tuoba Yingying, dan berkata dengan keras tanpa rasa malu, Yingying, bunuh dia, ucap dati Tan Yun. Iya, Tuoba Yingying sedikit mengangguk, sepupu, jangan khawatir, aku akan melakukannya, ucap dari Tuoba Yingying. Sima Lingheng tertawa seolah mendengar lelucon besar, tes, aku sangat takut, ucap dari Sima Lincheng meledek. Tiba-tiba, Sima Lingheng membuang senyumnya, matanya penuh kedinginan, dan dia menatap Tuoba Yingying di puncak gunung, kamu adalah semut di tingkat ke-8 jiwa suci, berpikir bahwa kamu membunuh seorang kultivator di tingkat ke-9. Konyol, naik dan mati untuk putra suci ini, ucap dari Sima Lingheng. Mendengar ini, Tuoba Yingying menyipitkan mata ke Sima Lingheng, matanya menjadi lebih dingin, bibir merahnya terbuka ringan, Courtesy of Death, Divine Power dari Celestial Clan, langkah Divine dari Celestial Clan, ucap dari Tuoba Yingying. Tuoba Yingying yang mengenakan gaun putih, tiba-tiba dipenuhi dengan aura suci dan murni yang tidak dapat dijelaskan. Dia menghilang dari puncak-puncak dalam sekejap, dan saat berikutnya melintas melalui kekosongan ribuan meter, seperti hantu yang muncul di belakang Sima Lingheng, menjulurkan jari giok dan menunjuk ke belakang lehernya. Cepat sekali, cucu, hati-hati, ucap dari Sima Yu kepala divisi guntur angin terkejut. Kakek, jangan khawatir, cucumu ini akan membunuhnya dengan mudah, ucap dari Sima Lingheng berkata dengan nada sombong, tiba-tiba menoleh ke samping, dan memegang tangan kanannya muncul entah dari mana dan menusuk ke arah dada Tuoba Yingying di belakangnya. Di hadapan serangan balik Sima Lingheng, Tuoba Yingying membiarkan pedang menusuknya seolah-olah dia tidak bisa menghindar. Uci, pedang panjang dengan darah merahnya, dengan akurat menembus dada kiri Tuoba Yingying dan menembus punggungnya. Melihat ini, Shen Subing dan Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri dari menara giok. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuoba Yingying yang selalu optimistis, akan sangat lemah di depan Sima Lingheng. Yingying, ucap dari teriak Shen Subing cemas. Kepala divisi, berhenti berteriak, cucuku memukul jantung Tuoba Yingying dengan pedang, dan dia sudah mati. Hanya karena dia ingin membunuh cucuku, dia tidak menimbang berapa pound dan tael, ucap dari Sima Yu kepala guntur angin. Ketika Sima Yu berbicara dengan jijik, suara para murid guntur anhin di puncak, bercampur dengan seruan semua orang, bergema di langit. Putra suci kami benar-benar terlalu kuat. Iya, kupikir Tuoba Yingying membunuh murid penegak hukum dengan satu jari, tapi dia masih menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini, tapi aku tidak menyangka bahwa di depan putra suci kita, dia akan sangat lemah dan menyedihkan. Hahaha, bukannya Tuoba Yingying terlalu lemah, hanya bisa dikatakan bahwa putra suci kita terlalu kuat. Oh,
Sungguh mengecewakan, kupikir Tuoba Yingying dan Sima Lingheng akan bertengkar, tapi aku tidak melakukannya, berharap Tuoba Yingying menjadi seperti ini. Aku akan mati, ucap dari para murid. Pada saat ini, hanya mereka bertiga yang tampak sangat tenang. Ketiganya secara alami adalah Tan Yun, Mu Mengyi, dan Zhong Wuxiao, karena mereka tahu bahwa Tuoba Yingying adalah reinkarnasi dari penguasa Dewa Klan Surgawi. Klan Surgawi tidak memiliki hati, dan memiliki tubuh yang hampir abadi. Di platform tinggi, Sima Lingheng menatap Tuoba Yingying yang kepalanya tertunduk di depannya, dia memegang pedang di tangan kanannya dan memutar pedang dengan kejam, perlahan memutarnya di tubuh Tuoba Yingying. Hahaha, Tuoba Yingying, kamu sangat cakap, tetapi kamu masih ingin membunuh putra suci ini. Kamu semut. Apakah menurutmu berurusan dengan putra suci ini semudah berurusan dengan Wu Bing, ucap dari Sima Lingheng. Sima Lingheng berhenti bicara, tiba-tiba, suara yang menyenangkan dan acuh tak acuh dengan jelas memasuki telinga semua orang. Benar, tapi gadis ini membunuhmu semudah membunuh putra penegak hukum, ucap dari Tuoba Yingying. Tuoba Yingying yang tadinya sekarat dan menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan senyum seperti penyihir, menatap Sima Lingheng. Kekuatan surgawi klan surgawi, jari kehancuran, ucap dari Tuoba Yingying. Tuoba Yingying mengulurkan jari giok dan menunjuk ke tangan kanan Sima Lingheng yang memegang pedang seperti kilat. Sima Lingheng mengeluarkan jeritan yang sangat menakutkan, "Ah! Hatimu telah ditusuk olehku, bagaimana bisa kau baik-baik saja?" "Tidak, tanganku, tanganku," ucap dari Sima Lingheng. Tangan kanan Sima Lingheng memegang pedang, bahkan tulang-tulang dari seluruh lengan kanan hancur inci demi inci di bawah pembungkus kulit. Uci. Tuoba Yingying memiliki niat membunuh di wajahnya, tangan kanannya dengan cepat mengeluarkan pedang terbang yang menembus dadanya, dan darah tiba-tiba muncul, memotong kaki Sima Lingheng. Sima Lingheng berteriak seperti babi, dan baru saja jatuh ke genangan darah, Tuoba Yingying mengambil pedang dan memasukkan seikat darah yang mekar ke jantung Sima Lingheng. Mata Sima Lingheng benar-benar terbelah, dan matanya yang secara bertahap hancur sangat rumit. Ada kebingungan, keengganan, dan kemarahan, ada kepanikan dan keputusasaan. Dia bingung dia telah menembus hatinya dan tidak terluka. Apa yang dia tidak mau dan marah adalah bahwa dia diserang oleh Tuoba Yingying sebelum dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan akhirnya kepalanya miring, dan dia mati karena marah. Aku mengaku kalah, ucap dari jiwa Sima Lingheng. Ketika 10 roh suci Sima Lingheng dengan atribut ganda angin dan guntur keluar dari kepalanya, bersamaan berteriak minta ampun, Tuoba Yingying mengeluarkan pedang terbang, melemparkan pedang terbang, dan melemparkannya, 10 roh suci setelah ditusuk, pedang menusuk kepala Sima Lingheng. Pada titik ini, jiwa suci Sima Lingheng telah dihancurkan, dan satu generasi putra kesayangan surga telah jatuh. Apakah kematian Sima Lingheng salah? Memang salah. Karena kekuatannya yang sebenarnya belum digunakan, dia akan mati. Tuoba Yingying menghancurkan tangan kanan Sima Lingheng dengan satu jari, lalu memotong kakinya dengan pedang dan menusuk jantungnya dengan pedang, seluruh proses selesai dalam satu nafas. Di hadapan pembalikan mengejutkan Tuoba Yingying, semua orang belum pulih sama sekali. Setelah keheningan singkat, Sima Yu berdiri gemetar di gedung giok, air mata keruh mengalir di pipinya yang keriput, dan menangis, cucuku yang baik, ucap dari Sima Yu kepala guntur angin sambil menangis. Saudaraku, ucap dari Sima Lingrou menangis memilukan, air mata menetes. Sima Lingrou mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menusuk telapak tangannya, dia memandang Gekin ke samping, dan menangis, Kakak G, dalam duel berikutnya, jika kamu bertemu Tuoba Yingying, tolong bantu aku membunuhnya, ucap dari Sima Lingrou sambil menangis. Adik perempuan, jangan terlalu sedih, jangan khawatir, jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan membunuhnya, ucap dari Gekin. Pada saat ini, ratusan ribu murid Feng Lei di puncak menangis. Di peron tinggi, Tuoba Yingying menatap mayat Sima Lingheng, kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin untuk menghancurkan mayatku menjadi 10.000 keping,
dan kamu tidak akan membiarkan saudaraku mengumpulkan mayatku, tapi sekarang, hehehe, hanya saja saudara dan kakekmu tidak bisa mengumpulkan mayatmu untukmu, ucap dari Tuoba Yingying. Tuoba Yingying ada di tengah-tengah Sima Yu dan Sima Lingrou yang sedih, dia menjentikkan lengan batu gioknya, dan tiba-tiba, ratusan bilah kekuatan spiritual menyelimuti tubuh Sima Lingheng. Daging dan darah beterbangan, kabut darah memenuhi udara, dan mayat itu berubah menjadi segumpal daging cincang. Wosh! Tuoba Yingying berkibar dengan pakaian putih, menyapu platform tinggi, muncul di puncak-puncak, dan tersenyum pada Tan Yun. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menatap Tuoba Yingying dengan kaget di matanya. Dia dengan tajam menemukan bahwa luka di punggung Tuoba Yingying yang baru saja ditusuk oleh pedang panjang, telah menghilang dan sekarang hanya beberapa noda darah. Konstitusi macam apa yang dimiliki sepupu Yuner, dia baru saja tertusuk pedang Sima Lingheng, tapi dia tidak seperti terjadi apa-apa, ucap dari Tantai Xuanzong di dalam hatinya. Ketika Tantai Xuanzong berpikir dalam hati, Yuan Feng mengumumkan pertandingan berikutnya. Segera, Feng Qingxin dari Divisi Formasi dan Xie Xiong dari Divisi Artefak menyapu platform tinggi satu demi satu, dan keduanya memulai pertarungan sengit tanpa godaan. Di platform tinggi, cahaya pedang, dan bayangan ditembakkan ke seluruh langit, dan langit dihancurkan dengan kejam dengan retakan sepanjang ribuan meter. Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat bahwa Feng Qingxin ditebas oleh pedang merah di tangan Xie Xiong, dia berhenti di udara. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, 32 pedang terbang dengan atribut kuno bergegas keluar dari cincin penyimpanan dan menyebar, membentuk formasi pedang, menyelubungi Xie Xiong yang memegang pedang besar. Saat berikutnya, masing-masing dari 32 pedang terbang menembak satu demi satu cahaya pedang kekuatan kuno, dan 32 cahaya pedang, saling bersilangan, dan kekuatannya meningkat 32 kali lipat di kekosongan dengan radius ribuan meter menghantam Xie Xiong. Di atas bangunan batu giok, lelaki tua botak itu menolak debu, wajahnya sangat berubah. "Cucu, akui kekalahan," ucap dari kepala divisi artefak. Setelah berteriak, dia melihat ke samping ke arah Feng Qingcheng. "Kepala Feng, tolong hentikan Qingxin, aku mohon," ucap dari kepala divisi artefak. "Qingxin selamatkan nyawanya," ucap dari Feng Qingcheng. Ketika suara indah Feng Qingcheng terdengar, suara ratapan Xie Xiong datang dari kehampaan gelap gulita yang runtuh di platform tinggi. "Kepala Feng, selamatkan hidupku," ucap dari Xie Xiong. Bibir Feng Qingxin bergerak diam-diam, dan segera, sinar pedang yang merobek langit hancur, dan segera, 32 pedang terbang berubah menjadi aliran cahaya, yang diserap ke dalam cincin penyimpanannya. Plop! Xie Xiong yang kehilangan satu tangan dan satu kaki, berteriak dan menabrak panggung. Segera, dia mengambil kaki dan lengan yang patah dan melarikan diri dari platform tinggi dengan enggan dan kaget. Setelah Feng Qingxin, Putri Langit yang sombong, memenangkan game ke-6, game ke-7 adalah Putra Jiwa Suci, Luo Shengze, melawan Jin Shaohong. Di puncak gunung, kebanyakan orang tahu bahwa Luo Shengze tidak hanya mulia sebagai putra suci, tetapi juga keturunan leluhur jiwa suci. Duel antara keduanya belum dimulai, dan semua orang berbicara tentang satu sama lain. Luo Shengze akan mengalahkan Jin Shaohong, yang tidak dikenal di divisi alkemia dalam beberapa napas. Di mata semua orang, Jin Shaohong jelas bukan lawan Luo Shengze. Ketika Tan Yun mengetahui tentang identitas Luo Shengze di tengah diskusi di antara para murid, dia juga percaya bahwa Jin Shaohong bukanlah lawan Luo Shengze. Tetapi begitu keduanya naik ke atas panggung, Tan Yun tahu bahwa dia salah. Dan para murid yang awalnya berpikir bahwa Jin Shaohong pasti akan mati, juga tampak seperti mereka telah melihat hantu. Di mata semua orang, Jin Shaohong bertahan dan melonjak ke langit. Tiba-tiba, langit menjadi ganas, langit retak, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setiap sinar cahaya keemasan memancarkan aura kekerasan dan sangat tidak stabil. Dia seperti master di platform tinggi, menatap Luo Shengze yang datang. Pada saat yang sama, Luo Sheng menutupi wajahnya dengan senyum sinis, dan menari tombak gelap di udara.
Bayangan tombak dari kekuatan kematian panjangnya ratusan meter, menembus kehampaan dan menuju Jin Shaohong. Dalam cahaya keemasan, Jin Shaohong terbang seperti patung emas yang mengalahkan tendangan voli, dan sering kali menyapu tinju raksasa yang dipenuhi cahaya keemasan. Bang bang bang, boom, bang gemuruh. Dengan deru suara keras, kekuatan kematian telapak tangan raksasa dan bayangan senjata langit yang tak terhitung jumlahnya lemah dan menyedihkan dalam serangan tinju raksasa yang dipenuhi dengan cahaya keemasan, mereka meledak terbuka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ucap dari Luo Shengze berteriak ngeri, dan tinju emas dari langit bergegas ke arahnya. Tidak ada keraguan bahwa jika dia dipukul, Luo Shengze pasti akan mati. Gongsun Yangchun, Luo Sheng tidak bisa mati, Dongfang Sangzi di gedung giok berkata dengan cemas, dia adalah keturunan leluhur jiwa suciku, tolong biarkan Jin Shaohong menunjukkan belas kasihan, ucap dari Dongfang Sangzi kepala jiwa suci. Mendengar ini, Gongsun Yangchun berbicara lewat telepatinya, segera, suara hormat terdengar dari benak Jin Shaohong, Tuan muda kedua, tinggalkan dia sendiri, jika kamu membunuhnya, aku khawatir itu akan menimbulkan masalah bagi keluarga Jin di masa depan, ucap dari Gongsun Yangchun. Setelah mendengarkan, Jin Shaohong terbang menuju Luo Sheng dari platform tinggi, dan Jin Shaohong yang pergi, mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangan kanannya, tinju emas di langit menghilang. Terima kasih saudara Jin karena tidak membunuhku, ucap dari Luo Shengze mengguncang tubuhnya dan membungkuk dalam-dalam pada Jin Shaohong dalam kehampaan. Akui, Jin Shaohong mengepalkan tinjunya dan menembak jatuh platform tinggi dengan semangat tinggi. Pada saat ini, Tantai Xuanzong terdengar di benak Tan Yun, suara kekhawatiran yang tidak pasti. Tan Yun, latihan yang dilakukan Jin Shaohong barusan agak seperti 6 kuno yang legendaris, latihan klan Jin. Anda memberitahu Ying-Ying, jika kamu atau dia bertemu dengannya selanjutnya, kalian harus lebih berhati-hati, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk berat, memasang penghalang kedap suara, menyelimuti Tuo Bai Ying-Ying, dan memberitahu dia tentang masalah ini. Ketika Tan Yun mengangkat penghalang kedap suara, suara lama Yuan Feng terdengar lagi. Sekarang untuk ronde terakhir, murid dari divisi 5 jiwa Luo Ruoshui, melawan putra suci berjasa Tan Yun, ucap dari Yuan Feng. Mendengar itu, Tuo Bai Ying-Ying memandang Tan Yun dengan cemas, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, kecepatan Luo Ruoshui tidak lebih lambat dari milikmu, dan dia membunuh Dong Ying untuk pertama kalinya. Saudaraku, jika Anda berada di kesempurnaan alam jiwa suci, membunuhnya akan mudah, tetapi Anda hanya berada di alam jiwa suci tingkat ketiga, jadi Anda tidak boleh ceroboh, ucap dari Tuo Bai Ying-Ying. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun menjadi khusyuk dan mengangguk. Saya mengerti, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Zhong Wu Xiao dan Mu Mengyi dengan cemas memperingatkan Tan Yun untuk memperhatikan keselamatan. Pada saat ini, Luo Ruoshui yang mengenakan gaun biru, datang ke Tan Yun dan yang lainnya, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Mengyi, Xiao, apa yang kamu katakan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun? Begitu Tan Yun berada di platform tinggi, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, ucap dari Luo Ruoshui. Zhong Wu Xiao menatap dingin ke arah Luo Ruoshui dan berkata, pergi, gadis ini tidak ingin melihatmu, ucap dari Xiao. Ini adalah Zhong Wu Xiao mengucapkan kata-kata umpatan untuk pertama kalinya, yang menunjukkan kemarahan di hatinya saat ini. Luo Ruoshui menatap Zhong Wu Xiao dan berkata-kata demi kata, kamu berani memarahiku hari ini, dan di masa depan, aku akan membalasnya dengan hidupmu, ucap dari Luo Ruoshui. Zhong Wu Xiao mencibir, mari kita bicarakan setelah kamu hidup hari ini, dan juga, jika aku berada di kesempurnaan alam jiwa suci sepertimu, aku akan menghancurkanmu dalam hitungan menit, ucap dari Xiao. Itu adalah kebodohan, ucap dari Luo Ruoshui tertawa dingin dan naik ke udara seperti peri berpakaian biru. Segera, ratusan ribu murid divisi 5 jiwa berteriak, suara penyembahan seperti gelombang yang melanda puncak besar. Orang suci kita pasti bisa menghancurkan Tan Yun.
Itu sudah pasti, kamu harus tahu bahwa orang suci kita menjadi yang teratas dalam daftar suci dalam kompetisi di antara para murid 9 divisi Sekte Suci. Dan juga, apakah kamu lupa? Orang suci kami memiliki lebih banyak gelar daripada Tan Yun. Ya, jika Anda tidak memberi tahu saya akan lupa, orang suci kami, ketika mereka masih murid sekte luar, adalah orang nomor 1 di sekte luar. Kompetisi besar masih nomor 1, plus urutan teratas daftar suci, gadis suci kita sudah memiliki 4 gelar. Ya, Tan Yun hanya nomor 1 di sekte luar, sekte dalam, dan sekte abadi. Selama gadis suci kita memenangkan tempat pertama di 10 kompetisi inti sekte suci. Dia telah memenangkan semua kemuliaan yang bisa dimiliki seorang murid, ini adalah Grand Slam seperti kata pepatah. Orang suci akan membunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun, ucap dari para murid divisi 5 jiwa. Suara penyembahan dari para murid melekat di telinganya, Luo Ruoshui mengangkat tangan batu gioknya sedikit, dan segera, para murid dari 5 jiwa menjadi diam. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, orang suci ini telah lama mendengar bahwa kamu adalah orang nomor 1 di pintu luar, pintu dalam, dan pintu abadi. Hari ini, orang suci ini ingin melihat apakah kamu dapat bertahan setengah waktu di bawah seranganku, ucap dari Luo Ruoshi. Tidak, ucap dari Tan Yun menggelengkan kepalanya. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun naik, ditangguhkan dalam kekosongan platform tinggi. Saya memilih untuk menyerang lebih dulu, ucap dari Tan Yun. Napas Tan Yun langsung melonjak ke tingkat ke-9 dari alam jiwa suci. Segera setelah itu, kekuatan logam, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 atribut yang mempesona, dimuntahkan dari tubuhnya tampak sangat mempesona di bawah malam yang kabur. Niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, dan dalam sekejap, kekuatan 11 atribut di tubuhnya mengalir ke pedang terbang ungu di tangan kanannya. Hongmeng membunuh para dewa, ucap dari Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, menghadap platform di bawah, Luo Ruoshui yang bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba mengayun ke bawah. Tembakan Tan Yun adalah kekuatan supernatural tertinggi dari seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, yaitu Dewa Pembantai Hongmeng. Boom! Segera langit bergetar, bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 kaki dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, menabrak Luo Ruoshui. Sebelum Hongmeng Sword Shadow tiba, Yuwei yang kuat telah menyelimuti Luo Ruoshui. Tubuh abadi iblis Yin, ucap dari Luo Ruoshi. Rok biru Luo Ruoshui sedang berburu, rambutnya beterbangan, dan dalam sekejap, angin Yin bersiul 100 mil di atas platform tinggi, seperti Devil May Cry. Semua orang terkejut, mata indah Luo Ruoshui tiba-tiba berubah menjadi ungu. Hal yang sama berlaku untuk bibir dan alisnya. Sepasang tangan gioknya telah berubah menjadi ungu, dan armor ungu yang tajam panjangnya 3 inci, memancarkan cahaya dingin. Tepat ketika bayangan pedang Hongmeng turun ribuan kaki di atas kepala Luo Ruoshui, aura iblis ungu seperti ular piton raksasa keluar dari tubuh Luo Ruoshui. Ketika aura iblis ungu menyelimuti Luo Ruoshui, bahkan Tantai Xuanzong tidak dapat melihat Luo Ruoshui dalam aura iblis ungu. Energi iblis ungu melonjak ke langit, dan bersama dengan suara wanita yang menyeramkan dan keterlaluan, kelompok energi iblis ungu itu bahkan dengan berani menyapa Hongmeng Sword Shadow. Adegan ini bukan masalah sepele, dan semua orang terkejut. Semua orang masih ingat kekuatan bayangan pedang Tan Yun. Tanpa diduga, Luo Ruoshui yang diselimuti energi iblis ungu, tidak akan menghindar dan menyerang. Apa yang membuat semua orang semakin tak terduga adalah ketika energi iblis ungu menghantam bayangan pedang raksasa Hongmeng, bayangan pedang itu hancur dengan suara keras. Kejahatan yang sangat kuat, ucap dari Tan Yun menatap energi iblis ungu yang mengalir deras, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ki iblis berguling, dan ki iblis ungu tiba-tiba melonjak, menelan kekosongan yang luas dan menyerang Tan Yun. Di mata semua orang, hanya ada energi iblis ungu yang mengerikan di atas platform tinggi, dan Tan Yun dan Luo Ruoshui tidak terlihat. Shen Subing, Tantai Xuanzong, Mu Mengyi, dan Zhong Wu Xiao gelisah.
Pada saat ini, Tan Yun yang dikelilingi energi iblis yang mengerikan, memancarkan cahaya merah aneh di matanya. Di bawah mata surgawi Hong Meng, dia samar-samar menangkap sosok biru hantu, bergegas ke arahnya seperti kilat. Hati Tan Yun membeku, kecepatannya sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melakukan langkah ilahi Hong Meng. Matilah, ucap dari Luo Ruoshui dengan rambut berkibar langsung muncul di depan Tan Yun, sepasang mata ungu iblis menatap Tan Yun, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan kuku ungu tercetak di dada Tan Yun. Retak. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada Tan Yun runtuh dan seteguk darah keluar, tetapi Luo Ruoshui mematahkan 4 tulang rusuk Tan Yun dengan 5 jarinya, dan kelima jari itu dimasukkan ke dalam tubuh Tan Yun berdarah. Mata Tan Yun merah, dan tinju kirinya menghantam pintu permukaan iblis Luo Ruoshui. Bang! Luo Ruoshui memasukkan tangan kanannya ke dada Tan Yun, membalikkan tangan kirinya dan membalikkan telapak tangannya, dan memukul kepalan tangan kiri Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Hei! Sialan kuat sekali, ucap dari Tan Yun. Tan Yun terkesiap kesakitan, pukulannya yang cukup untuk menghancurkan senjata terhormat tingkat rendah sebenarnya dikalahkan oleh pukulan magis Luo Ruoshui. Kulit kepalan tangan kiri Tan Yun retak, dagingnya terlepas, dan palangsnya terbuka. Tan Yun menahan rasa sakit di dadanya, memegang pedang di tangan kanannya dan membawa busur pedang, menebas leher Luo Ruoshui seperti kilat. Mata ungu Luo Ruoshui bersinar dengan kilau haus darah, rambutnya menari, tubuhnya membungkuk seperti busur, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 jari tangan kanannya yang telah dimasukkan ke dada Tan Yun, basah kuyup dengan darah, menghindari serangan itu yang mengarah ke tenggorokannya. Pada saat yang sama, lengan kanan Luo Ruoshui yang lembut dan tanpa tulang benar-benar melilit lengan kanan Tan Yun yang memegang pedang seperti ular piton. Apa? Ucap dari Tan Yun mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi Luo Ruoshui melilit lengan kanan Tan Yun dan menariknya tiba-tiba. Dalam sekejap, daging di lengan kanan Tan Yun terlepas. Dalam cipratan darah, seluruh lengan kanan Tan Yun berubah menjadi tulang. Lengan kanan Luo Ruoshui yang seperti ular kembali normal, dan dengan cepat mengambil pedang terbang ungu di tangan Tan Yun dan memegangnya di tangannya. Pedang terbang ungu bergetar di tangan Luo Ruoshui dan ingin melepaskan diri. Tangan Luo Ruoshui menyemburkan energi sihir ungu, seperti dasi ungu, melilit pedang terbang ungu, dan melemparkan pedang terbang ungu ke dalam kekosongan. Bang! Luo Ruoshui berputar-putar di udara, dan jari-jari kaki yang mengandung kekuatan sihir keras menghantam dagu Tan Yun. Puff! Dagu Tan Yun terkoyak, memperlihatkan tulangnya. Ketika tubuhnya ditendang ke belakang, Luo Ruoshui mengeluarkan senyum kejam, mengulurkan tangan kirinya, meraih kaki kanan Tan Yun, dan menarik tangan kiri Tan Yun, menariknya kembali. Wosh! Kemudian, Luo Ruoshui muncul di atas Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi Tan Yun. Sepasang pupil ungu bersinar dengan sihir yang melahap segalanya. Pergi ke neraka, ucap dari Luo Ruoshui. Ketika suaranya yang acuh tak acuh terdengar, dia menendang kepala Tan Yun dengan seluruh kekuatannya dengan kaki kanannya. Bang! Selama Gouge tumpul, 7 lubang Tan Yun berdarah, dan sementara tubuhnya berguling, dia jatuh seperti meteor berwarna darah dari lautan energi iblis ungu di kehampaan yang luas. Petik 2. Bang! Pada saat ini, dia sangat tragis, 5 jari tangan kirinya jatuh, dan seluruh lengan kanannya menghilang, hanya menyisakan tulang utuh. Darah menyembur keluar dari lubang darah 5 jari di dadanya yang menakutkan, dan darah mengalir keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.